memang PD Perjuangan sangat. Pernyataan tersebut sebenarnya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Gibran dianggap sudah crossing the limit. Nah, seharusnya Gibran dengan sadar diri menyerahkan KTA-nya. Nah, itu kira-kira bahasa yang ingin disampaikan oleh Bung Basara. Cuma tidak keluar kata pecat secara eksplisit. Mm-mm. Nah, saya melihat memang PD Perjuangan sangat berhati-hati dalam respon drama mengenai Gibran. Kenapa Karena kalau demikian? misalnya, gimana? Kenapa demikian? Sebab kalau misalnya dipecat, itu ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, secara elektoral, PD Perjuangan sangat tergantung pada elektabilitas atau approval rating personal seorang Jokowi. Jadi survei indikator terakhir ada 24% Mm-mm. pemilih yang memilih PDI Perjuangan karena faktor suka Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya hubungan antara Pak Jokowi dan keluarganya itu memanas, dan publik atau massa di bawah melihat hubungan disasosiasi antara kedua belah pihak, itu yang dirugikan adalah PD Perjuangan. Nah, yang kedua adalah alasan kalau misalnya keluar kata pemecatan terhadap Gibran, itu dikhawatirkan akan muncul narasi penzaliman, sehingga memunculkan efek melodramatik yang menguntungkan Mas Gibran, yang notabene menjadi pasangan lawan dari Mas Ganjar yang sudah diusung Mm. oleh PD Perjuangan, dan merugikan PD Perjuangan. Makanya narasinya adalah meminta Mas Gibran untuk sadar diri menyerahkan KTA tetapi tidak dipecat secara eksplisit. Oke, Anda melihat. Saya melihat eh, PD Perjuangan tidak ingin menjadi pihak pertama yang dianggap memecat Gibran. Mm-mm. Nah, karena menurut saya sih Gibran juga udah siap pada skenario jika dipecat. Tetapi kemungkinan besar PD Perjuangan tidak melakukan itu karena dua alasan tadi. Dan menurut saya ini yang saya baca. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya menyarankan Mm-mm. PD Perjuangan jangan terlihat terlalu sedih. Ya, menurut saya sih eh, membicarakan Gibran selama Mm-mm. berhari-hari ya sejak Gibran menyatakan bersedia menjadi pendamping Pak Prabowo itu mengesankan PD Perjuangan terlalu kecewa dan patah hati ya. Jadi terkesan meraung-raung setelah ditinggal kekasih pergi. Jadi Oke. lebih baik Mm-mm. PD Perjuangan fokus bahwa sekarang mereka harus memenangkan Ganjar Mahfud tanpa Mm-mm. skenario Pak Jokowi dan keluarganya, tanpa terus mengungkit-ungkit soal Gibran, karena mengharap Gibran menyerahkan KTA secara langsung, menurut saya dalam waktu dekat ini juga agak sulit. Karena kedua belah pihak itu saling menunggu, tidak mau dianggap sebagai Mm-mm. pihak yang paling memprovokasi dari awal. Dan dicoba dianggap tidak etis, Mm-mm. pembangkang, asalkan hanya terasosiasi dengan Gibran saja, mungkin dampaknya terhadap PD Perjuangan tidak besar. Tapi kalau misalnya melebar ke ayahnya dan keluarga Presiden Jokowi sampai dikesankan didemonisasi ya, Mm-mm. karena persoalan Pilpres, itu nanti yang kena dampaknya adalah PD Perjuangan.